Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor farmasi dan rumah sakit. Pertama KLBF, kedua Sido, ketiga Same, keempat Mika, kelima IRA, keenam KF, ketujuh Inaf, kedelapan Silo, ke-9 TSPC, ke-10 DGNS, yang ke-11 PRDA, dan terakhir METS. Langsung saja ke saham pertama, ada KLBF yang ditutup di harga 2050, terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat bokar semuanya, KLBF itu ada akumulasi, walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, KLBF turun tapi volume meningkat. Nggak masalah ya, di atas 2000 tuh masih oke, cuman belum bisa dikonfirmasi nih, masih bergerak sideways. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga belum kelihatan yang cukup signifikan perbedaannya. Kalau dilihat di time frame bulanannya baru kelihatan ekor panjang dari bawah. Berarti buying power cukup kuat ya. Jadi tinggal lihat minggu ini atau minggu depan, kalau dia bisa tembus 2100, siap-siap double bottomnya, peluang besar akan dicapai dengan neckline 2200 dan peluang besar akhir tahun uptrend all time high untuk KLBF ya. Untuk KLBF kalau dilihat historinya all time high-nya di 2360 ya. Sangat bisa. Ya, ini lagi dalam pembentukan, bisa jadi double bottom ya. Konfirmasinya titik amannya pertama 2100, tembus itu sangat berpeluang ke 2200. Kalau baru beli harga sekarang juga masih oke nggak? Masih oke. Stop loss-nya di bawah 2000, tinggalin aja kalau dia tutup di bawah 2000. Itu aja kunci KLBF ya. Seperti itu KLBF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 730 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya, Sido didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sido belum kemana-mana juga. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, ada candle pembalikan arah, ada candle rejection. Ya, semoga aja nih momentumnya. Kalau dilihat dari kondisi monthly-nya juga, Sido itu support yang harus dijaga itu 700, itu support semenjak 2021. Berarti kalau Sido nggak mau membentuk pola cup and handle terbalik, harusnya Sido nggak jebol lagi 700 ya, masih bisa diperhatikan. Jadi seperti itu ya untuk Sido, support yang harus dijaga 700 dan ya arahnya ke atas. Semoga ini momentumnya jadi bottom dan pelan-pelan naik, karena kelihatannya Sido itu terus membentuk higher high higher low dan volume mulai meningkat. Kalau sampai dia jebol 730-nya ya jelek. Kalau dilihat EMA20 dia gagal ya. Masih bertahan di atas, EMA20-nya warna merah dan masih lambat kayaknya ya, belum saatnya juga naik tinggi. Kalau Bapak Ibu sabar, karena ini saham lambat gerak tapi fundamentalnya bagus ya, boleh-boleh aja sabar tunggu. Kemungkinan juga Sido nggak turun lagi di bawah 700. Seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Same yang ditutup di harga 334, menguat 0,61%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di bokar semuanya, Same didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Same kondisi seperti ini bagus juga. Ini swing low, pelan-pelan naik. Momentumnya juga saham-saham farmasi, rumah sakit kan udah lama tertekan. Dan kelihatannya Same ini konsolidasi dari Oktober, hampir setahun dia konsolidasi ya. 3 bulan lagi setahun konsol dan dia membentuk swing low-nya. Mestinya nih bertahan di atas 320. Kuncinya 320. Jangan jebol itu, mestinya juga nggak jebol ya. Swing low masih bagus, Same masih bagus gak? Masih bagus di atas 320. Kalau dilihat dari time frame bulanan, nah time frame bulanannya juga dia berhasil break dari 320 dengan volume besar, walaupun memang ada ekor, karena memang kebiasaannya Same itu naik juga tetap membentuk ekor-ekor panjang dari atas. Ini contohnya dia naik tapi ekor panjang dari atas ya. Ekor bawahnya tipis-tipis nih. Nah itu karakternya. Jadi mungkin gak naik. Harusnya masih mungkin dia naik, peluang besar ke atas ya untuk Same. Jadi seperti itu untuk Same. Kalau mau beli ya hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa strateginya. Karena berpeluang besar Same
ke atas. Tapi ini disclaimer on. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk saham. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mika yang ditutup di harga 2.690 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Mika diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Mika ini kayaknya saham repo ya. Volumenya rapi seperti sisir. Tapi selama di atas 2.600 hot aja. Ya turunin aja nih. Nih 2.600 dijaga. Harus pelan-pelan dia juga mulai naik. Konfirmasinya memang 2.800 tembus itu baru sinyal uptrendnya lebih kuat. Dan ada pola cup and handle. Ya untuk Mika. Jadi kondisi seperti ini Mika juga harus rebound. Jangan sampai turun di bawah 2.600. Senin, Selasa atau minggu depan tuh harus bisa. Kalau bisa di atas EMA 60 nih lah minimal ya. Di 2.750 berarti harus naik 3%-an. Kalau dia memang mau oke untuk Mika. Seperti itu untuk Mika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IRA yang ditutup di harga 535. Terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat bongkar semuanya IRA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. IRA masih dalam proses buyback. Cuman nggak tahu sampai kapan dituruninnya ya. Apakah selesai di 480 di 500 ini karena perubahan beraksi harga? Kalau Bapak Ibu mau spekulatif ya 480 itu sandarannya, jebol itu tinggalin dulu. Tapi sekarang lebih murah kan? Dan kalau nanti tahun ini selesai buybacknya ya siap-siap bahkan dikerek lagi naik. Kalau melihat historinya ya mestinya ya jangan turun di bawah 480 lagi lah. Di bawah 500 dia udah jangan lah. Kalau bisa minggu ini langsung rebound ya. Tembus 600 tuh bagus. Kalau dilihat dari time frame bulanannya udah 10 bulan turun. Kalau dilihat dari time frame bulanannya udah 4 bulan turun tapi volumenya makin berkurang ya. Kayaknya nih udah selesai, siap-siap mulai diangkat lagi. Semoga ya. Ini sudah mau mendekati harga IPO-nya. Turunan IRA ya. IRA ini bahkan pernah di berapa nih dulu? Di 4.000. Sekarang kalau ada yang masih pegang itu floating loss berapa ya? 88%. Dengan kondisi seperti ini ya sabar-sabar aja lah ya yang nggak pakai stop loss. Semoga aja 5 bulan ke depan salah satu sektor farmasi dan rumah sakit yang ditarik juga ya. Ada peluang lah. Setiap sektor tuh pasti ada momentumnya naik. Ya tapi nggak langsung naik semua all time high ya setelah rebound ya. Tapi potensi uptrendnya itu ada. Setelah dia turun dalam konsolidasi lagi naik lagi. Ya seperti itu pola-pola saham. Jadi untuk IRA harus rebound. Kalau dia bisa tembus 600 minggu ini hari Jumat depan, oke untuk IRA. Seperti itu untuk IRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INAF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup di harga 780 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibongkar sebenarnya KF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KF kondisi seperti ini harus rebound. Kalau sampai dia tutup di bawah EMA 60-nya, kalau sampai dia tutup di bawah EMA 20-nya di 765, tinggalin. Ini udah cocok. Nekat aja. Kenapa? Karena ada dua indikator support yang bisa jadi konfirmasi jebol itu turun lebih dalam, ya. EMA 20 dan support resisten klasik. Nah ini risknya kecil, paling maksimal 4%, tinggalin. Kalau dia sampai tembus 800, nih arahnya 900 sampai 950, bahkan bisa ke 1000 itu KF ya. Peluang besar nanti likuiditasnya tebel aja tuh kalau udah memang nanti tembus 800 untuk KF. Tapi ini disclaimer ya, kalau dilihat dari time frame bulanannya ada candle pembalikan arah walaupun memang belum kuat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya konsolidasi. Harus rebound juga minggu ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INAF yang ditutup di harga 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Tapi kalau dilihat dari bid offernya sangat-sangat tipis. Ya, hati-hati. Kalau dilihat broker summary-nya, INAF ada distribusi. Tapi tipis juga. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INAF masih sama, kalau saya tetap konfirmasinya pakai aja 600. Gagal bertahan di atas itu tinggalin. Target INAF kalau jalan 1-2 minggu ke depan 720, 750 itu arahnya. Kalau berminat harga sekarang rewardnya sekitar 8 lebih ya. 16%, 2 kali lipatnya. Cut loss-nya 8% nih. Kalau berminat seperti ini boleh. Tapi tadi
likuiditasnya tipis untuk INAP. Jadi seperti itu ya untuk INAP. Kalau tertarik ya bisa seperti ini. Kelihatannya masih bisa lah dia konsolidasi, ada perlawanan juga di area support. Jadi dan juga INAP itu di atas EMA 20-nya. Mestinya bisa technical rebound hari Senin besok untuk INAP. Seperti itu untuk INAP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Silo yang ditutup menguat 2,73% ke harga 1.875. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya Silo diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Silo kondisi seperti ini konfirmasi ke atas, bertahan di atas 1750 itu. Kalau mau lebih konfirmasi 1700 juga boleh, tapi aman kok Silo kalau kondisi seperti ini. Walaupun memang dia tuh terlihat gagal menembus EMA 20-nya garis merah ini, tapi nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame bulanan ya ini bagus, dia tuh berhasil breakout, volume juga meningkat. Mestinya juga nggak turun dari 1800 untuk Silo. Menarik nggak untuk Silo? Menarik, ini kesempatan spec buy bagi yang belum punya, tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti untuk Silo. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TSPC yang ditutup di 1640 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya TSPC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. TSPC kondisi seperti ini setelah gagal menembus 1800 koreksi. Rebound ya. Swing low, tapi disclaimer. Nih kelihatan ya. Nah, 1560 itu jadi sandarannya, harusnya nggak turun dari 1570. Jadi ini swing low, pelan-pelan naik lagi untuk TSPC. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga bagus, dia berhasil breakout dengan volume yang besar, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipatnya. Ini valid breakout. Tapi disclaimer ya, walaupun kelihatannya valid breakout, kalau dia turun dulu ya pakai stop loss. Kalau yang nggak pakai stop loss siap rugi waktu, itu aja untuk TSPC. Menarik nih saham farmasi, rumah sakit lainnya. Ada peluang Juli bisa lanjut menguat. Seperti itu untuk TSPC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DGNS yang ditutup di harga 197, terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Likuiditasnya juga tipis ya. Hati-hati nih. Nih dikit banget ya. Ada sedikit akumulasi tapi tipis DGNS. Nggak menarik nih DGNS. Tapi biasanya kalau likuiditas tipis-tipis, nanti tiba-tiba kalau memang ditarik naik, likuiditasnya jadi tebal. Tapi Bapak Ibu harus hitung dulu, bener nggak nih sahamnya murah, bener nggak fundamentalnya bagus, apakah bener nih lagi diakumulasi. Itu yang harus dilihat di fundamental laporan keuangan, bagaimana bisnis real perusahaannya, ya itu. Kalau cuma modal feeling doang, ya kebanyakan pasti nyangkut ya. Jadi seperti itu. Untuk DGNS sekarang di area support. Ya kalau berminat tunggu tembus 200 saja. Bertahan di atas 200 spike buy untuk DGNS. Disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PRDA yang ditutup di 5.700 menguat 6,04%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya PRDA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PRDA masih konsolidasi dan masih dalam pembentukan pola triangle. Konfirmasinya 5.800 tembus sih bagus. Apalagi volume meningkat. Cuman sepertinya ada corporate action juga ya. Volumenya rapi seperti sisir di create. Nah kalau kondisi seperti ini sama-sama reponya tuh belinya pas saat merah. Pas lagi di support. Jangan beli saat hijau. Takutnya habis beli hijau malah dibanting turun ini. Contohnya hijau tiba-tiba open gap down aja kan. Turun 5% nih setelah hijau nih. Itu yang hati-hatinya ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame bulanannya bagus. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga masih ada rejection ya. Ekor-ekor panjang ya belum kemana-mana lah. Tapi kalau nanti sektor farmasi dan healthcare ditarik naik ya peluang naik nih. Level psikologisnya 6.000 aja pakai ya. Nggak usah 5.800, 6.000. 6.000 ini tutup aja atas. Nah kita pakai support yang jadi sandarannya pas kebetulan itu trend line downtrend dipatahkan tembus 6.000. Uptrend PRDA. Seperti itu PRDA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada METS yang ditutup menguat 1,04% ke harga 97. Kalau dia transaksi asing gak ada jual beli. Net sell. Kalau dibakar semuanya METS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. METS cukup bagus konsolidasinya. Apalagi konsolidasinya di atas EMA 20-nya terus. Pakainya berapa ya? 90. Pakai aja 90. Gagal bertahan di situ double top. Nih kita gambar ya. Nah, 90 aja, nggak usah jauh-jauh. Nah, 87 ya, 8791. Jebol 87 tinggalin, itu ada double top. Kalau mau bagus, Senin langsung rebound
tembus 100. Itu menarik ya. Kalau match bisa tembus 100 dan bertahan tutup di atas 100 hari Senin Selasa, menarik. Bisa lanjut ke atas. Apalagi match baru IPO 8 bulan yang lalu dan sekarang sudah di harga terendahnya, mestinya ada teknik rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, konsolidasinya juga bagus. Mestinya sih tembus 100 untuk match. Seperti itu untuk match. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.